Mesopotamia kuno percaya pada kehidupan setelah kematian dan bahwa jiwa dari orang-orang yang sudah meninggal akan pergi ke dunia bawah. Bagi orang Sumeria, tempat ini dikenal sebagai Kur, sementara orang Semit kuno menyebutnya sebagai Irkala. Ini merupakan tempat yang gelap dan suram, di mana orang mati dipercaya minum dari genangan lumpur dan memakan debu. Penguasa dunia bawah Mesopotamia adalah Ereshkigal, yang namanya berarti Ratu Agung Dunia Bawah atau Nyonya Bumi Agung. Agung dalam hal ini merujuk pada luas wilayah kekuasaannya. Dalam beberapa mitos, Ereshkigal dikatakan sebagai putri Dewa Bulan Nana dengan pasangannya Dewi Ningal, Dewa Matahari Utu atau Samas, serta Ishtar atau Inanna, Dewi Cinta, Kesuburan, dan Perang adalah saudara-saudarinya. Dalam mitos Semit Timur, Ereshkigal dikatakan memerintah Irkala bersama suaminya Nergal. Terkadang namanya disebut sebagai Irkala, mirip dengan cara nama Hades digunakan dalam mitologi Yunani untuk dunia bawah dan penguasanya. Ereshkigal adalah satu-satunya yang bisa memberikan penilaian serta hukuman di kerajaannya. Versi Sumeria mengatakan bahwa Ereshkigal merupakan putri Dewa Anu, dewa tertinggi jajaran Mesopotamia dan personifikasi dari langit. Salah satu cerita mengisahkan ketika air mata Anu yang menetes untuk kekasihnya yang terpisah Ki, Dewi personifikasi bumi, lalu bercampur dengan air asin Dewi Laut Purban Namu, dan dari sana terlahir Ereshkigal. Ia menjadi ratu dunia bawah setelah diculik oleh naga Kur yang juga merupakan saudara tirinya. Naga itu membawa Ereshkigal ke dunia bawah, dan meskipun para dewa mencoba menyelamatkannya, mereka tidak mampu melakukannya karena tidak ada seorang pun bahkan para dewa yang dapat kembali dari alam kematian. Kemunculan Ereshkigal dijelaskan dalam puisi epik Sumeria kuno tentang turunnya Inanna atau Ishtar ke dunia bawah. Ereshkigal digambarkan sebagai kakak perempuan Ishtar. Mereka berdua mewakili kebalikan dari kutub. Ishtar adalah ratu surga, sedangkan Ereshkigal adalah ratu dunia bawah atau Irkala. Suami pertama Ereshkigal adalah banteng agung surga Gugalana yang kemudian dibunuh oleh pahlawan Enkidu dalam epos Gilgamesh. Dengannya mereka memiliki seorang putra, yaitu Dewa Ninazu. Suami keduanya Dewa Enlil dan melahirkan seorang putra bernama Namtar. Oleh suami ketiga yang tidak dikenal namanya, Ereshkigal mempunyai seorang putri yang dikenal sebagai Dewi Nungal atau Manunggal, Dewi dunia bawah yang menghukum orang jahat, serta dikaitkan dengan penyembuhan dan pembalasan. Suami keempat Ereshkigal adalah Nergal, satu-satunya pasangan yang setuju untuk tetap bersamanya di dunia orang mati. Ereshkigal memerintah jiwa-jiwa orang mati dari istananya Ganzir yang terletak tidak jauh dari pintu masuk dunia bawah, dibentengi oleh 7 gerbang yang dijaga oleh pelayan setia Neti. Tidak ada yang bisa mempertanyakan keputusan Ereshkigal, dan mereka yang memasuki dunianya tidak bisa lagi kembali ke dunia yang hidup. Kerajaan Ereshkigal adalah negeri yang suram, tanpa masa depan dan harapan. Di jurang keputusasaan itu dilemparkan tidak hanya orang berdosa, tetapi juga orang baik, besar maupun kecil. Mereka semua menjadi tidak berdaya dan pucat selamanya. Pengecualian adalah Ishtar atau Inanna, Dewi Kesuburan, Cinta, dan Perang. Dewi Ishtar melakukan perjalanan ke dunia bawah untuk menghadiri upacara pemakaman Gugalana suami Ereshkigal. Namun alasan sesungguhnya Ishtar tampaknya berusaha memperluas wilayah kekuasaannya di sana. Ketika Neti, penjaga gerbang dunia bawah, memberitahukan Ereshkigal bahwa Ishtar berada di gerbang dan memaksa untuk diizinkan masuk, Ereshkigal segera memerintahkan mereka untuk mengunci 7 gerbang dan hanya membuka setiap gerbang secara terpisah jika Ishtar atau Inanna melepas satu bagian dari pakaiannya di masing-masing gerbang. Akhirnya setelah Ishtar tiba di hadapan Ereshkigal, ia sudah dalam posisi tidak berpakaian sama sekali, dan hal ini membuat semua kekuatannya ikut memudar. Setelah 7 hakim dunia bawah menyatakan Ishtar bersalah, pada akhirnya ia terbunuh di sana. Pelayan setia Ishtar, yaitu Nin Subur, lalu memohon kepada para dewa untuk membawa Ishtar kembali. Akhirnya Enki atau Ea, dewa kebijaksanaan, mengirim utusan untuk menghidupkan kembali Ishtar. Namun menurut aturan dunia bawah, Ishtar harus menemukan seseorang untuk menggantikan tempatnya di sana jika ingin kembali ke dunia atas. Ishtar dikawal oleh Gala atau penjaga dunia bawah untuk menemukan penggantinya. Akhirnya Ishtar menyuruh para penjaga dunia bawah untuk membawa suaminya sendiri, Dumusid atau Tamus, setelah mengetahui sang suami tidak bersedih atas kematiannya.
Mitos lain di mana Ratu Dunia Bawah Ereshkigal memainkan peran penting adalah kisah pernikahannya dengan Nergal, suami keempatnya. Nergal adalah dewa perang dan wabah penyakit. Suatu ketika, para dewa mengadakan perjamuan yang tidak bisa dihadiri Ereshkigal. Meskipun demikian, Ratu Dunia Bawah itu mengirim putranya Namtar sebagai wakilnya. Ketika Namtar tiba, semua dewa berdiri untuk menghormati Ereshkigal, kecuali Nergal. Namtar tentu saja merasa dihina, dan ketika kembali ke dunia bawah, ia memberitahukan hal ini kepada ibunya. Ereshkigal menjadi marah serta menuntut para dewa untuk menyerahkan Nergal agar ia bisa membunuhnya. Para dewa memenuhi permintaan itu, dan Nergal diberi 14 pengawal untuk membantunya di masing-masing dari 7 gerbang dunia bawah. Saat Nergal melewati setiap gerbang, Ereshkigal menginstruksikan agar gerbang segera ditutup, sehingga begitu Nergal tiba di depan tahtanya, ia akan membunuhnya. Namun Nergal menempatkan 2 pengawal di setiap gerbang agar tetap terbuka. Ketika ia sampai di hadapan Ratu Dunia Bawah, Nergal berhasil mengalahkannya beserta putranya Namtar. Saat Nergal bersiap-siap untuk menghabisi sang ratu dengan senjatanya, Ereshkigal memohon belas kasihan supaya diampuni nyawanya. Sang dewi berjanji untuk menjadi istrinya serta membagi kekuasaan dengannya di dunia bawah. Nergal tampaknya merasa kasihan melihat apa yang dilakukan Ereshkigal, dan akhirnya ia pun setuju untuk melepaskan sang ratu. Meskipun Nergal tetap bersama Ereshkigal di dunia bawah, ia hanya bisa memenuhinya selama setengah tahun, karena Nergal adalah dewa perang, dan perang merupakan fitur keberadaan manusia yang tidak dapat dihapus secara permanen. Nergal juga telah menempatkan pengawal di setiap gerbang, sehingga ia bisa dengan leluasa datang dan pergi atas kehendaknya sendiri, serta diterima untuk menjadi pendamping sang ratu. Ia bisa pergi tanpa harus menemukan pengganti. Kisah pernikahan Ereshkigal dengan Nergal menyentuh tema yang sama dengan kisah Yunani, Dewi Demeter dan putrinya Persephone yang diculik oleh Hades. Persephone harus menghabiskan setengah tahun di dunia bawah dengan Hades. Ketika Demeter dan Persephone bersama, dunia menjadi mekar. Tetapi ketika Persephone kembali ke dunia bawah, tidak ada yang tumbuh dan bumi menjadi dingin. Sementara kisah Nergal menjelaskan musim perang, karena konflik hanya terjadi pada musim tertentu. Selain itu, hal tersebut juga mewakili kecenderungan untuk menyatukan Ereshkigal sebagai ratu dunia bawah dengan dewa perang dan wabah penyakit yang membawa kematian bagi yang hidup, dan dengan demikian menjadi orang yang memimpin kematian. Ini menjadi perumpamaan dari kisah cinta dalam tradisi selanjutnya.